Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alfi Ramadhani min Sofil Saniyat Ashar fi Fasl Ulum Asy-Syar'iyyah wal Lughatul Arabiyyah Al-Madrasah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Ula di Jember. Ana sa'aqra'u Kitabu Fathul Qarib Babul Wudu fi faslun fi nawaqidil wudu'i. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah fasl fi nawaqidil wudu'i, dalam perkara yang membatalkan wudu, al-musamati yang dinamai, aidon juga fi asbabil hadasi dengan sebab-sebab hadas. Walladzi, dan adapun perkara yang kudu yang batal, apa alladzi ay tegese yubtilu ialah batal al-wudu'a terhadap wudu sitatu asya'a ila 6 perkara. Haduha, adapun salah satu asya, ma ialah sesuatu kharaja yang keluar min ahadis sabilaini dari dua jalan. Ay tegese al-kubuli kubul wal duburi lan dubur min mutawaddi'in dari orang yang memiliki wudu, hayyin yang hidup, wadhihin yang jelas, mu'tadan ialah biasa, karena ada apa al-khariju keluar, qabaulin seperti kencing, waqaitin dan berak, au nadhiran atau jarang, nadaron atau jarang, kadamin seperti darah, wahasan dan kerikil, najasan ila najis, kahadil amsilati seperti contoh ini, au tahiran atau suci, kadudin sebagai ulat ilal mani kecuali makna al kharij yang keluar, bihtilamin sebab bermimpi, min mutawaddi'in dari orang yang berwudu, mumakkinin yang menetap, maq'adahu terhadap tempat duduknya, mutawaddi' minal ardi dari tanah, fala yang kudu maka tidak batal. Wal muskilu, dan adapun kunta muskil, innama ialah suku yang muskil, yang taqidu ialah batal apa wudunya muskil tadi, bil khariji sebab keluar, min farjaihi dari dua kelaminnya, jami'an hale bersamaan. Wasani, dan adapun yang kedua, annamu ialah tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, atas selain kondisi orang yang menetapkan, wa fi ba'di nusakhil matani, dan di dalam sebagian naskah matan itu ziyadatun, ada penambahan lafaz mil ardi dari lafaz ard, bimaqadahu dengan tempat duduknya mutawaddi, wal ardu, dan ada pun tanah, laisa tidak ada, biqaidin dengan ikatan, wa kharaja dan kecuali bil mutamakin dengan orang yang menetapkan, malau nama seandainya ma'ila suatu lau nama seandainya tidur, jikalau tidur qa'idan hale berdiri, qa'idan seraya duduk, ghairu mutamakkinin selain orang yang menetapkan, au nama atau tidur, qa'iman hale berdiri, au ala qafahu atau atas tangkuknya, walau mutamakkin, dan jikalau dia itu menetapkan. Wa thalitsu, dan poin ketiga, zawalul aqli, hilang akal, ai takasi al ghalabatu dikuasai alaihi atas akal, bisukrin sebab mabu, au marodin atau sakit ya, au jununin atau gila, au ghiyain atau ayan, au ghirzalik selainnya itu. Rabi, dengan keempat, lam surrajuli menyentuh seorang laki-laki, al mar'atat eng terhadap keperempuan, al ajnabiyati yang bukan mahram, al ajnabiyat ya, al ajnabiyat yang bukan mahram, ghairul mahrami, dan selainnya mahram, walau maitatan, dan walaupun mati, wal muradu, yang pun dimaksud bil rajul dengan rajul, wal mar'ata, dan perempuan, wal zakarun yang laki-laki, wa unsa, dan perempuan balighun yang baligh, hadda
yang sampai hadas syahwat batasan syahwat, urfan menurut urfan, wal muradu dan namun dimaksud bil mahram dengan mahram itu min haramin. Man adapun seorang haram yang haram apa nikahuha menikahnya man ya ajli nasabim karena sebab nasab au radhain atau susuan au masahiratin atau perkawinan. Wa qauluhu dan adapun perkataannya musannif min ghairi hailin selain keadaan yakhruju ila dikecualikan suatu laukana jikalau ada hunaka di sini apa hailun penghalang fala naqdu maka tidak batal hina idzin seketika. Wal khamisun yang kelima wa huwa akhirun waqd dan dia itu akhir dari pembahasan bab membatalkan masuk farjil adami menyentuhnya kemaluannya anak Nabi batinil qaf dengan dalam telapak tangan binafsi dirinya sendiri ghairihi dan selainnya zakaron baik laki-laki atau unsur atau perempuan sogiron yang kecil atau kabiron atau besar hayyin yang hidup atau mayitan atau mati walafdul adami dan ada lafadznya ada adam sakirun ila gugur fi badin zakhil matani dan dalam sebagian naskah matan maka ada qaulu dan seperti perkataannya sanif masuk khalqati dan menyentuh khalqati duburi dan menyentuh lingkaran duburnya ayat kesi al adami manusia yang kudu yang batal jadi alal qaulil jadidi ada menurut qaulil jadid wa alal qadimi dan sedangkan atas qaulil qadim la yang kudu dan tidak batal apa maksud qadim itu lingkarannya wal muradu dan dimaksud biha dengan khulqah ikumul taqul munfazu ila bertemu dua lubang tembus bi batinil kaf dengan kafi dengan bagian dalam telapak tangan arhati yang bersamaan ma'abutuni asabi beserta bagian dalamnya telapak jari beserta jari makharaja dan kecuali bibatin qafi dengan dalam bagian dalam telapak tangan dhahiruhu apa bagian luarnya wa harfuhu dhahiruhu bagian luarnya wa harfu dan sekitarnya wara usul asabi dan ujung jarinya wa ma bainama dan membantu satu bainama yang di antara keduanya fala naqdu maka tidak batal bidzalika sebab itu ayat tersebut ba'da taham setelah menyentuh al-yasir yang sedikit. Jadi di sini dijelaskan di bab nawaqidil wudu'i bahwa perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu itu juga bisa dinamai dengan hadas atau sebab-sebab hadas. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama ialah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya dua jalan ini apa? Nah, yang pertama ialah kubul bagian depan dan dubur bagian belakang dari orang yang punya berwudu atau punya wudu yang hidup yang jelas. Nah, seperti biasanya itu seperti yang keluar biasanya itu seperti contohnya kencing, berak, ataupun jarang seperti darah kan jarang. Nah, tapi itu juga membatalkan wudu. Seperti darah dan kerikil yang najis. Seperti contoh atau suci seperti ulat, kecuali mani yang keluar sebab bermimpi dari orang yang berwudu yang sudah menetapkan pantatnya di tanah, maksudnya tempat duduknya sudah ditetapkan, dia tidak dalam kondisi yang tetap, kedua pantatnya di tanah tidak bergeser dan tidak berubah, itu juga tidak membatalkan. Sedangkan khunsa muskil ialah batal wuduknya jika keluar dari kemaluannya itu semuanya. Jadi khunsa muskil kan khunsa yang memiliki 2 kelamin. Jadi
misalkan ya, satu kelaminnya yang kencing tapi satunya enggak. Nah, itu di sini tidak membatalkan. Sebab apa? Di sini ada lafadz jami'an, hale bersamaan. Jadi kalau agak bersamaan ya cuma salah satunya yang keluar, mungkin bukan mungkin, memang di sini dijelaskan tidak batal. Jami'an ya harus bersamaan. Jadi ini khusus pada kasusnya khunsa muskil. Jadi para ulama sudah mengantisipasi ini. Mereka sudah memprediksi bahwa suatu saat akan ada khunsa muskil, sosok seperti khunsa muskil. Mungkin suatu saat akan ada, mungkin sudah ada mungkin. Wasani yang kedua, yang kedua itu tidur atas selain orang yang menetapkan tadi. Jadi jika ada orang yang tidur tapi orang itu tidak tetap dalam kondisi tubuh duduk yang tetap, pantatnya tidak ke tanah, nah jadi dia tuh batal wudhunya. Walaupun dia, jadi yang dikecualikan di sini nih yang tidur berdiri, yang tidur jongkok maksudnya. Selainnya itu tidak batal. Nah, maksudnya apa? Yang batal itu maksudnya yang batal itu adalah kondisi orang yang selain yang menetapkan tadi yang sudah dikecualikan. Oke. Yang ketiga itu hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal ini gimana? Jadi akalnya itu sudah bukan menjadi kendalinya. Jadi sudah dikuasai sepenuhnya ataupun separuhnya mungkin bahasa sekarangnya. Jadi sebab sakit bisa sebab sakit, sebab gila, mabuk-mabukan, atau ayan. Orang yang kadang tidak tahu biasanya kambuh seketika, kadang gila kadang enggak gitu. Atau hanya itu. Yang keempat inilah menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahram. Jadi ada batasannya juga. Kalau misalkan seorang anak laki-laki menyentuh kepada ibu kandungnya, itu tidak batal karena itu yang dinamakan mahram. Yang dinamakan mahram ini apa? Di sini dijelaskan. Man, seseorang yang haram dinikahi. Jadi mahram itu adalah seorang yang haram dinikahi seperti saudara, ibu, saudara juga ada saudara kandung. Nah, itu karena sebab nasab tadi, atau rodo atau susuan atau maswahirat untuk perkawinan. Jadi yang kelima yang merupakan penutup dari pembahasan kali ini ialah menyentuh lingkaran dubur dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, ini mungkin ini bagian dalam telapak tangan ya. Niki bagian luar. Bagian dalam, bagian luar. Nah, ini sudah bisa dipahami. Bagian dalam telapak tangan. Jadi di sini ada dua pendapat menurut kitab ini. Fi ba'di nusakil matan, di sebagian nasihat makan itu dijelaskan menyentuh lingkaran duburnya manusia yang kudu ialah batal al qaulil jadid. Jadi menurut qaul jadid itu batal menyentuh lingkaran dubur. Sedangkan menurut qaul qadim itu tidak batal menyentuh lingkaran dubur. Jadi yang dimaksud di sini bertemunya dua lubang tembus dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, sedangkan jika menyentuh dengan bagian luar telapak tangan itu tidak membatalkan. Walaupun itu setelah menyentuh atau menekan yang sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan kajian kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan yang saya sampaikan.
mungkin ada kritik dan saran, saya siap menerima. Karena saya juga masih belajar dan kita harus sering muhasabah diri dan sering memperbanyak ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.